Jadi untuk Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, soalan pertama, siapakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Dipersilakan Fadhil Ustaz. Jadi untuk Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, soalan pertama, siapakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Dipersilakan Fadhil Ustaz. Wahabi bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah, namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih, ahli fiqih, dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanad-sanad, hampir semua sanad-sanad Sahih Bukhari, saya menulis risalah doktorah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia. Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanadnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah Madinah dulu. Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu qaul saja. Berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat. Tasyaddud. Maka membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF, Khawarijul Asr. Itu yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah juga berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran. Tentang masalah talafuz bin niat usolli. Tentang masalah tahlil arwah. Tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia. Tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras atau dengan uang. Tentang masalah, sebenarnya masalah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah, inilah yang terkait dengan seperti yang saya ketahui. Elok kitab ini dibaca, cari dalam bentuk PDF. Fitnatul Wahhabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya yang kedua Ustaz, siapakah itu Syiah? Mengapa mereka juga ada mazhab dan kitab-kitab hadis mereka tersendiri? Kita memakai kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sedangkan mereka memakai kitab Al-Kulaini, ditulis oleh Al-Kulaini di kitab Al-Kafi. Usulul Kafi ditulis oleh Al-Kulaini. Dan ada juga kitab Tahzibul kitab Man la yahduruhul faqih dan beberapa kitab hadis lainnya. Adapun tentang perbezaan kita pada 5 titik. Banyak video-video tentang ini dan mufti-mufti di Malaysia sudah mengeluarkan fatwa. Saya hanya mengulang saja video-video yang saya jawab tentang masalah ini dan pula yang saya ambil ini dari pendapat Syekh Ali Jum'ah. Perbezaan kita ada 5. Yang pertama, kita mengatakan bahwa selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, maka sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, mereka kemudian bermusyawarah, maka mereka membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan Nabi menulis secara mansus nas, setelah Nabi meninggal mesti diangkat Sayyidina Ali. Ali meninggal diangkat Sayyidina Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Baqir menggantikan Ja'far Shadiq meninggal digantikan Ali Ridha sampailah
seterusnya. Sedangkan kita berpegang kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berdasarkan syura. Lalu kemudian yang kedua, mereka berpegang bahwa sahabat-sahabat Nabi itu yang radhiyallahu an yang diridhai hanya kepada beberapa orang saja. Sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan kita berpegang as-sahabah, kullu sahabah udul. Begitu kata para ahli hadis di antaranya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kullu sahabah udul. Sedangkan mereka mengatakan kerana sahabat ini mempersetujui Abu Bakar dan Umar, maka sahabat yang menyetujui ini berarti menghilangkan nas yang menuliskan tentang Sayyidina Ali, takfirus sahabah. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini disebutkan dalam kitab Al-Kulaini, disebutkan dalam kitab Al-Sulul Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini, bahwa Al-Quran yang original bernama Mushaf Fatimah, 3 kali lipat daripada ini. Nanti kalau Al-Qaim datang, imam ini akan membawa kitab ini, dan seterusnya. Tapi sementara Al-Qaim datang, maka dipakailah yang ada sekarang. Mereka pun pakai yang ada sekarang, sementara Al-Qaim datang. Imam yang ditunggu-tunggu itu datang. Imam yang ke-12, maka disebut dengan Syiah Isna Asyariyah. Isna Asyariyah, imam 12. Yang keempat, mereka ada namanya taqiyah. Taqiyah artinya tidak menunjukkan diri. Kalau banyak Ahlus Sunnah, andai ada Syiah di sini, dia tidak akan mengaku Ahlus Sunnah. Karena dia taqiyah. Bila ditanya, kamu ini sebenarnya apa? Saya Ahlus Sunnah. Padahal sebenarnya di dalam dia menyimpan Syiah. Sedangkan kita tak boleh. Kita mestilah tampakkan status kita, identiti kita mesti jelas. Yang kelima tentang masalah mut'ah. Dalam masalah mut'ah hingga hari ini banyak kesaksian-kesaksian tentang mut'ah. Bahkan mut'ah ini bukan masalah fiqh bagi mereka. Mut'ah adalah masalah keyakinan. Man tamatta'a, banyak disebutkan dalam diantaranya Usulul Kafi, diantaranya Man la yahdurul faqih, diantaranya kitab-kitab mereka tentang fadail mut'ah. Man tamatta'a marratan, siapa yang mut'ah 1 kali kedudukannya seperti ini, siapa yang 2 kali, siapa yang 3 kali. Maka sedangkan kita tidak membenarkan mut'ah selepas perang, selepas diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 titik inilah perbezaan-perbedaan, bukan sama perbezaan kita dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak. Perbezaannya bukan pada furu', tapi perbezaannya pada usul. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya Ustaz, berkaitan dengan apakah zikir tarikat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zikir tarikat. Tarikat adalah sunnah. Tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir, lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abul Hasan Asy-Syazili, disusunnya aurat, zikir, hizib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syaziliyah atau At-Tariqah Asy-Syaziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsyabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Tariqah Rifaiyah. Di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lit-Turuq As-Sufiyah, majelis tinggi tarekat sufiyah. Dan di Malaysia juga ada satu majelis khas untuk di Negeri Sembilan, itu saya tengok bahwa ada satu untuk mengawal tarekat yang mu'tabarah. Mesti ada syekhnya, mesti ada mursyidnya, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini adalah metode cara berzikir. Maka mestilah dilihat. Saya tanya kepada Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dia seorang ahli hadis. Tapi dia juga seorang mursyid As-Syaziliyah. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya tarikat ini Syekh Muwaffaq? Kata Syekh Muwaffaq seorang ulama, dia susun zikir. Lalu kemudian dikatakan ini adalah, andai Abdul Somad menyusun zikir, saya susun berdasarkan hadis ini, zikir ini, maka orang mengatakan zikir apa itu? Tariqat Somadiyah. Dinisbatkan kepada dia. Tariqat Naqsyabandiyah, Tariqat Sattariyah Ahmad Sattari, Tariqat Naqsyabandiyah Bahauddin Naqsyabandi, Tariqat Syaziliyah Abul Hasan Asy-Syazili. Yang semuanya itu adalah masih dia ambil dari hadis. Hanya saja ada beberapa zikir yang dia buat sendiri.
Nah, apa hukum kalau zikir diambil dari hadis? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Dari hadis. Membacakan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bagi hadis. Berzikir mengucapkan Allah, Allah. Kalau ada orang berzikir mufrad. Allah, 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 Allah. Ada dari hadis. Mana zikir Allah, Allah? La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Selama orang masih ada berjalan di atas muka bumi berkata Allah, Allah. Tengok pula dalam Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. La ayatil liulil albab. Dia menjadi ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallah. Orang yang menyebut Allah. Di situ disebut mufrad tunggal. Alladzina yadhkurunallah. Orang yang menyebut Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Tapi tetaplah mursyid-mursyid ini dilihat apakah dia berpegang kepada sunnah atau tidak. Makanya kita dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fiqh Syafi'i, dalam masalah tasawuf bukan tasawuf falsafi, tapi tasawuf sunni Abu Hamid Al-Ghazali dan Abul Hasan As-Sazili dan Junaid Al-Baghdadi. Maka lihatlah kitab Ihya Ulumuddin, dia pakai ayat Quran, dia pakai hadis Nabi. Apa kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan. Yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. La taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak engkau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau. Tapi pandanglah dia bagaimana berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam bidang tasawuf ini, lihatlah mursyid yang alim, yang berpegang kepada Quran dan sunnah. Kitab-kitab yang dia baca, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Dia baca pula kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mursyidnya alim, ikuti. Tapi kalau mursyidnya jahil, tidak belajar ilmu, maka jangan ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya Ustaz, ini soalan ringan sikit Ustaz. Soalan mahasiswa boleh jadi. Saya masih bujang. Ketika sedang bujang ni sangat khusyuk di dalam solat. Saya bimbang kalau saya kahwin akan menghilangkan saya khusyuk dalam solat. Jadi mohon pandangan Ustaz. Dia khusyuk sedang bujang itu dia kata khusyuk. Nanti kalau dia nikah tak khusyuk. Bila dia nikah lebih khusyuk lagi. Nikah sekali lagi khusyuk lagi. Oleh sebab itu dia cakap khusyuk sedang lajang ni kan sebab dia belum tahu nikah. Dia baru agak-agak aja. Aku agak-agak nanti kalau nikah ni tak khusyuk. Sebenarnya apa yang dia alami itu pernah terjadi pada Nabi SAW dulu. Pada zaman Nabi dah ada. Ini bukan terjadi di kuis saja. Zaman Nabi dulu dah ada. Datanglah 3 orang menjumpai istri Nabi SAW. Mereka bertanya, bagaimana ibadah Nabi? Bagaimana tahajud Nabi? Bagaimana salat Nabi? Taqalluha. Mereka merasa amal mereka ni sikit, tak ada apa-apanya. Maka yang satu berkata, asumu wala uftir, aku akan puasa, tak akan makan sepanjang tahun. Aqumu wala arqud, aku akan tahajud malam, tak tidur-tidur. Yang satu lagi berkata, wa ana a'tazilun nisa. Inilah dia yang satu tadi yang bertanya itu. Wa ana a'tazilun nisa, aku tidak akan menikah. Karena kalau aku menikah, rosak ibadahku. Apa kata Nabi? Nabi datang, Nabi marah. Man raghiba, aqumu kata Nabi, wa uftir. Aku tahajud malam. Aqumu wa arqud, aku tahajud malam, tapi aku juga tidur. Asumu wa uftir, aku puasa, tapi aku juga makan. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku, maka bukan golongan umatku. Maka menikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah. Sesiapa di antara kamu yang sudah sanggup mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanul lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu fa alaihi bisawm. Hendaklah dia banyak-banyak puasa sunat. Wallahu a'lam. Susulan dari itu Ustaz, tips untuk khusyuk di dalam solat. Masalah kaitan khusyuk dalam solat, maka tak ada kaitan orang menikah dengan tak menikah. Orang yang menikah 4 kali pun kadang tak khusyuk juga. Nah, jadi masalah khusyuk dalam solat ini jangan sangka bila kamu menikah ada istri, ada anak lalu tak khusyuk. Itu kan kesimpulan, itu kan dia berfikir sendiri. Dia berfikir sendiri. Maka yang kita ikuti ini sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah. Silang pendapat. Kalau saya tetap lajang, saya khusyuk. Nanti kalau saya menikah, ada istri, ada anak, saya tak khusyuk.
Itu kan kesimpulan dia sendiri dari akal dia. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Begitu kata orang Melayu. Akal panjang sejengkal hendak menduga laut. Maka kita merasa kita lebih pandai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata suruh menikah. Ya ma'syaras syabab, kata Nabi. Wahai para pemuda, menikahlah. Tazawwaju wal walud wal wadud. Menikahilah kamu dengan perempuan yang banyak anaknya dan penyayang. Inni mukatsirum bikum bainal umam. Nanti di akhirat hari kiamat di akhirat aku bangga dengan kamu karena kamu banyak. Kalau pemuda-pemuda ini tak menikah, nanti saya khawatir yang sudah menikah ini pula dia merasa perlu menyelamatkan ini. Oleh sebab itu maka jangan kita pikirkan menurut kita lalu kita ambil kesimpulan, tapi ikutlah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Tengok Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fankihu ma tabalakum minan nisa, menikahlah masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Fa in khiftum ala ta'dilu, kalau kamu tak mampu berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Hadis menyuruh menikah, Al-Quran menyuruh menikah, ulama menyuruh menikah. Wa min asbabil jununi, wa min asbabul jununi al-azabah. Di antara penyebab gila adalah kerana tidak mau menikah. Begitu dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Wa min asbabil jununi al-azabah. Di antara penyebab orang menjadi gila sebab tak mau menikah. Maka menikahlah. Wallahu a'lam. Seterusnya Ustaz, sunnah yang mudah dibuat dan besar ganjarannya. Apakah sunnah yang mudah dibuat dan besar ganjaran di sisi Allah? Man shalla alayya salawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, Allah berikan balasan 10 kebaikan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka di antara semua amalan-amalan ini, yang amalannya mudah, tapi amalannya berterusan, tidak putus dan dijamin pasti di Allah adalah membanyakkan salawat. Dengan bersalawat segala urusan dimudahkan Allah. Dengan bersalawat segala dosa diampunkan Allah. Dengan bersalawat segala susah hati dihilangkan Allah. Dengan bersalawat dekat kepada Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan. Salawat tidak memerlukan ijazah. Salawat tidak memerlukan tariqah. Salawat tidak memerlukan apa-apa. Begitu kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila ada orang bersalawat, dari mana kamu dapat salawat ini? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mengamalkannya? Sallu alaihi, banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak lafaznya. Dalam Sahih Bukhari, Allahumma salli ala sayyidina, ada 5 lafaz. Salah satu lafaz yang paling mudah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu maka amalan, Aisyah datang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Adwamuha wa in qalla, sikit tapi berketerusan. Maka amal ini sikit tak berat, sedekah berat, tahajud berat, banyak selawat. Tapi bukan maknanya selepas berselawat tak lagi bersedekah dan tak tahajud. Tahajud tetap, sedekah tetap, tapi tetap banyakkan amalan harian-harian dengan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, yang terakhir insya-Allah pada malam ini, disebabkan di hadapan ini ramai anak-anak muda, pemuda, mungkin Ustaz boleh ceritakan kesan kejatuhan Khilafah Turki Utsmaniyah secara ringkas dan sehingga akhirnya kesan hari ini yang diisytiharkan oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk deal of the century di bumi Palestin. Bagaimana untuk kita berperanan di bumi Malaysia ini? Wallahu a'lam. Tumbuh tanaman, selepas itu dia akan bertunas, bercabang, berdaun, berbunga, berputih, berbuah. Selepas itu dia kemudian akan layu dan tumbang. Itu terjadi. Tumbuh tanaman Sayyidina Muhammad SAW. Diperjuangkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kuat pada masa Bani Umayyah. Jatuh Bani Umayyah. Naik Bani Abbasiyah. Jatuh Bani Abbasiyah. Islam tetap besar, hebat. Sampai kepada Mesir. Jatuh
Berkuasa pula 700 tahun di Andalusia. Jatuh di Eropa Barat, muncul di Eropa Timur. Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya pada tahun 1923 ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Dulu ada sahabat saya masa belajar kuliah, orang Turki, kata dia Mustafa Kemal Atatürk itu makamnya di atas tanah. Sakaratul mautnya 6 bulan tak mati-mati. Lalu kemudian makamnya di atas tanah, bukan di dalam tanah, di semen di atas tanah, di Ankara. Oleh sebab itu maka bagaimana bisa jatuh? Akibat umat Islam lemah, berpecah belah, sibuk dengan masalah khilafiyah. La tanaza'u, jangan kamu bertikai, berkonflik, berpecah belah. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kehilangan semangat. Oleh sebab itu belajar dari Turki Utsmani supaya Islam tetap kokoh, tetap kuat, tetap jaya. Itu menunjukkan istana-istana yang megah di Topkapi yang ada di Istanbul, yang begitu hebatnya temboknya, 35 hektar, dikuasai beratus tahun. Di dapurnya aja, tukang masaknya aja 1000 orang. Bayangkan begitu hebatnya, hancur berkeping, tumbang. Itu menunjukkan bahwa kekuatan binaan, kekuatan istana, kekuatan tidak kuat. Yang kuat adalah orangnya mesti dikuatkan. Manusianya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kemauan yang kuat, orang-orang yang mujahid fisabilillah. Oleh sebab itu caranya adalah tidak lain, tidak bukan menanamkan akidah, dikuatkan. Bahwa hidup ini kita tidak terlena dengan dunia. Kata Nabi SAW, sampai masanya nanti kamu akan seperti makanan di atas meja makan. Yang satu menarik kakinya, yang satu menarik kepalanya, yang satu menarik dadanya. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan yang tak ada kekuatan. Begitulah akhirnya, kerana dia tiada kekuatan, terpecah belah, ada pengkhianatan, ada kemunafikan. Akhirnya 1923, 1924 tumbang, terpecah. Kuasai Turki Utsmani itu dulu, sekarang berapa? 42 negara. Dari mulai Ethiopia, jumlah negara Arab saja 22 negara. Yang bukan negara Arab, Ethiopia di Afrika. Sampailah negara Rumania, sampai kepada Eropa Barat, Eropa Timur. Itu semua di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, kalau ingin mengetahui ini semua, mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki, nanti pergi umrah, balik dari umrah singgah ke Turki untuk melihat peninggalan-peninggalan itu semua. Tapi al-Islamu ya'lu, Islam akan tetap tinggi, wala yu'la alaih. Jangan bercerita tentang Turki Utsmani ini lalu umat Islam menjadi lemah, menjadi takut. Tidak, ada seorang orientalis, orang Yahudi bernama Bernard Lewis. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, tahun 2050 umat Islam akan menguasai Europe. 2050 Islam sudah berkuasa di Europe. Itu yang berkata begitu bukan orang Islam. Tak sampai 100 tahun lagi. Dari mana analisa dia? Jerman akan diisi oleh imigran-imigran yang datang berpindah dari Turki. Orang Turki sudah memenuhi Jerman. Spanyol dengan Prancis diisi oleh orang Aljazair, Maroko, Mauritania, Tunisia mengisi. UK diisi oleh muslim-muslim yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan. Tempat-tempat strategik diisi oleh orang Islam. Sedangkan mereka punah. Kenapa punah? Sebab mereka tidak mau menikah. LGBT. Terkena virus HIV, meninggal dunia. Sedangkan umat Islam pula banyak anaknya. Makan tidur 10. Otaknya cerdas. Banyak. Sekarang sudah, Masya Allah, tabarakallah. Bernard Lewis Yahudi ketakutan. Islam akan banyak, Islam akan tidak perang. Islam menguasai Europe tidak dengan cara perang. Tapi dengan cara apa? Dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Maka Islam yang paling cepat pertumbuhannya amat sangat pesatlah di Europe hari ini. Maka muncullah Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Takut mereka. Maka dipancinglah Islam ini teroris, Islam ini fasis, Islam ini akan membunuh, Islam ini akan memancung. Tapi apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas. Wallahu khairul makirin. Allah itu amat sangat kuat balasannya. Maka begitu Islamophobia ditakut-takutkan, Islam kalau berkuasa akan membunuh, orang makin mencari-cari Islam. Maka berbondong-bondong orang datang ke Maghribi. Mereka datang dari Spain, datang ke Maghribi,
bersyahadat ramai-ramai ke masjid-masjid masuk Islam. Khasnya lagi selepas peristiwa 11 September. Ramai-ramai sebab mereka mencari Islam, mereka cari dakwah-dakwah Islam, mereka download buku-buku tentang Islam. Akhirnya mereka wara'aitan nasa idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan dari Allah wal fath, kemenangan, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan saya percaya janji Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Ada satu yang belum. Nabi dulu berjanji 700 tahun lamanya. La tuftahanna al-Qastantiniyatu. Nanti Konstantinopel pasti akan direbut oleh umat Islam. Wala ni'mal amiru amiruha. Pemimpin panglima perangnya pemimpin terbaik. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Dan pasukan tenteranya adalah yang terbaik. Ketika Nabi berkata begitu, semua apa kata mereka? Majnun, gila, sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong. Tapi 700 kemudian siapa yang menyangka ternyata persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Ada satu lagi yang belum terwujud janji Nabi. Apa dia? Rom. Rom itu adalah Europe. Itulah yang dikhawatirkan oleh Samuel Huntington dalam bukunya Clash Civilization. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Bernard Lewis. Tapi janji Allah SWT akan terwujud. Tidak dengan perang, tidak dengan membunuh. Tapi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Akan lahir sarjana-sarjana, akan lahir Muslim scholar yang akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit, kata Allah. Wa fi anfusihim, bahkan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai nyata bahwa janji Allah itu akan benar, janji Allah itu akan terwujud. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih, tidak ada yang melebihi daripada Islam. Insyaallah Allah akan menolong Islam. Islam ini pasti akan ditolong Allah. Andai kita tidak ditolong Islam, kita tinggalkan Islam ini, Islam pasti ditolong Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita masuk dalam catatan para penolong-penolong Islam. Intan surullah. Faiz qala Isa bin Maryam lil awariyin. Ketika Isa berkata kepada awariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al awariyun, awariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Sekarang saya bertanya, ingatlah ketika Abdul Somad berkata kepada penuntut-penuntut di kuis, siapa yang akan menolong agama Allah? Tak ada. Kami yang akan menolong agama Allah. Insya Allah. Insya Allah kita akan tolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan menguatkan kaki kamu. Allah tidak tanya berapa harta yang kau beri. Allah tak tanya apa yang sudah kau buat. Allah tak tanya berapa darahmu yang tumpah untuk jihad. Tidak. Tapi yang ditanya Allah adalah apa yang sudah kau ikhlaskan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang boleh menjawab pertanyaan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Takbir. Wallahu a'lam, alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Ulama Setia Negara Indonesia Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Dr. Abdul Samad di atas perkongsian ilmu yang begitu padat serta soal jawab. Tuan-tuan dan puan hadirin, saya mohon maaf kalau ada soalan yang tidak sempat kita tanyakan pada malam ini. Untuk itu sebagai akhirnya majlis sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Don Daniel Don Biajid untuk menutup majlis yang penuh keberkatan ini dengan bacaan doa. Dipersilakan.